Menimpa kepada kalian hasanatun, kebaikan. Ini Allah menggambarkan, menceritakan mengenai sikap orang-orang Yahudi, terutama ketika dulu terhadap Nabi. Artinya itu kan kalau terhadap Nabi berarti kan simbol kepada Islam, ya. Jadi Allah memberikan gambaran bagaimana orang-orang Yahudi responnya, sikapnya ketika melihat orang-orang beriman memperoleh nikmat, memperoleh kesuksesan, memperoleh keuntungan, memperoleh prestasi, atau negara-negara orang-orang yang penghuninya, penduduknya muslimnya yang mayoritas itu negaranya maju. Bagaimana orang Yahudi responnya? Kata Allah, tasukhum, membuat sakit bagi mereka, kesel, gondok, sewot, ngambek. Ya, begitu. Orang Yahudi kalau ngelihat orang Islam damai, akur, kagak resep tuh. Ini Allah yang cerita nih. Nah, kitanya yang diceritain jangan anteng-anteng aja. Makanya kemarin pada sibuk boikot produk Prancis kan gitu katanya. Ya, itu kalau belum beli ya. Kalau belum beli, kalau udah dibeli mah aqua ya diminum aja. Jangan dibuang, mubazir. Kan barangnya halal. Jangan mobil dibakar. Mendingan dikasih. Itu ya. Kaos dirobek pakai aja. Ya, maksudnya yang belum dibeli ya udah jangan beli. Begitu. Kayak kemarin di Padang itu nggak ada satupun Alfamart, Indomaret, Alfamidi nggak ada. Bukan ditutup, nggak boleh sama pemerintahnya, sama wali kotanya. Jadi ada peraturannya. Kita sampai ke gang-gang sempit, deret. Emang produk mana itu Indomaret? Ya, untungnya buat orang sono. Udah tak belinya ke tetangga sebelah aja. Ya mahal-mahal dikit nggak apa-apa, hitung-hitung sedekah. Padahal mah kalau di tempat swalayan ya kena PPN 10%. Iya, kita yang bayar PPN-nya. Dia mah nggak bayar PPN-nya, kita yang bayarin dia PPN. Kalau di tukang sayur biasa kan nggak ada PPN, malah dapat nawar segala. Malah kadang-kadang lebih alot nawarnya. Sampai jungkir balik tuh orang mempertahankan harga karena cuma pengen dapat untung sedikit. Ya, ya begitulah nasibnya. Nah, ini gambaran orang Yahudi. Bagaimana kalau melihat orang Muslim sukses, jaya, maju, tasuhum, kata Allah, membuat hati mereka itu dongkol, gondok, sakit hati, sedih dan tek-tek bengek gitu, macam-macam. Makanya terus gitu. Nggak boleh orang Palestina tuh tenang gitu kan. Terus saja dia apa? Diusik terus sama Israel kan. Ya kalau ada orang kunjungan ke Palestina dibikin apa? Tidak nyaman, dibikin tidak tenang. Wa in tusibukum sayyi'atun, dan jikalau menimpa kepada kalian orang-orang mukmin, kaliannya ini orang mukmin, sayyi'atun, keburukan, itu yafrahu, mereka senang, biha, dengan keburukan itu. Kalau bangkrut dia girang, datang ngasih ke kita pinjaman duit, itu tujuannya bukan apa? Bukan nolong semata-mata, tapi mau melilit. Gitu ya, mau melilit, mau bikin apa? Bikin kebijakan-kebijakan supaya kita bertekuk lutut pada kebijakan-kebijakan dia. Makanya jangan kaget, jangan kagum
begitu bencana tsunami dahsyat di Aceh, langsung dari Amerika, dari Perancis datang itu, ya nggak usah heran. Kenapa? Memang dia lagi pasang gigi. Ada tujuannya, begitu. Ada tujuannya. Padahal Allah kasih bencana di negeri, di tempat-tempat dekat-dekat kita itu tujuannya apa? Tujuan Allah itu membangun kesetiakawanan, membangun kebersamaan, membangun silih asah asih asuh internal bangsa itu sendiri supaya jadi kuat, supaya jadi bareng, jangan pecah belah, jangan misah-misah. Karena kalau udah pecah belah, misah-misah, nanti ngurusinya kepentingan masing-masing. Begitu. Jadi jangan girang kalau misalnya di kampung kita musola ini jadi masjid, musola ini jadi masjid. Jangan girang. Malah apa? Malah sedih. Kenapa? Membuat pecah hati antara jamaah. Nanti lama-lama kan masing-masing menguatkan masjid-masjid masing-masing. Itu salah satu yang harus diupayakan, dijaga di tengah-tengah lingkungan. Mendingan musola mah kecil, tapi kalau warung mah warungnya kecil, isinya banyak. Maksudnya apa? Kegiatannya banyak gitu. Ya, kegiatannya banyak, padat, jamaahnya penuh. Wa in tasbiru, dan jikalau kalian bersabar, ya. Kalian ini umat Islam, dengan segala kesulitan, dengan segala kesengsaraan, dengan segala ujian dan cobaan, sabar. Wa tattaqu, dan bertakwa. Artinya kesulitan belum juga sempat selesai, tapi tetap takwanya tidak surut, ibadah dan taatnya tidak kendor, ya tetap. La yadurrukum, Allah jamin tuh, Allah jamin. La yadurrukum, tidak akan membuat susah kepada kalian, kaiduhum, tipu daya mereka, tipu muslihat mereka, sayan sedikit pun. Gak ngaruh kata Allah, kagak ngaruh. Mau dibikin apa kayak itu kan, mau dibuat bagaimana. Kalau kitanya sabar, kitanya bertakwa, tidak kendor takwanya, kata Allah, la yadurrukum kaiduhum sayan, kagak bakalan ngaruh, gak bakalan bikin susah umat Islam apapun daya upaya mereka. Ini baru dibilangin begini-begini aja udah kendor ibadahnya. Jumatnya udah pere di rumah baik. Itu kan traweh libur, traweh makan boleh, Ustaz di rumah ya boleh. Hanya lama-lama kan jadi betah di rumah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bima ya'malun. Bima ya'malun apa ta'malun? Ya'malun ya. Jadi ada dua qiraah, boleh dibaca ya'malun, boleh dibaca ta'malun. Wallah innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bima, terhadap sesuatu, ya'maluna yang mereka lakukan. Mereka berarti Yahudi atau orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Apa saja yang diperbuat oleh mereka, Allah katakan muhit. Allah maha tahu, Allah meliputi, maksudnya semua sepak terjang hamba-hambanya, baik yang sama-sama taat kepada Allah ataupun hambanya yang tidak taat kepada Allah. Allah tahu, ya, Allah tahu, tidak terkecuali, semuanya, nggak ada yang kelewat. Wa idh godawta, dan ingatlah hai Muhammad ketika engkau pagi-pagi min ahlika, di antara keluargamu, tubawwi'u, engkau tempatkan al mukminin pada mereka orang-orang yang beriman,
maqaida pada tempat-tempat, pada pos-pos, pada markas-markas. Ini perang Uhud nih, cerita perang Uhud. Jadi Nabi menata pasukan-pasukannya, Nabi mengatur sahabat-sahabatnya, ditaruh ini di sini begitu. Tempat-tempat, ya, markas-markas atau pos-pos boleh. Jadi Nabi mengatur strategi perang, sahabat-sahabatnya atau keluarga-keluarganya itu ditempatkan di beberapa tempat untuk menghadapi lawan. Ngapain? Lil qitali, untuk berperang, ya. Untuk berperang. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala sami'un, maha mendengar terhadap bincang-bincang Nabi dan sahabatnya. Allah maha mendengar terhadap bincang-bincang sahabat dengan sahabatnya. Jadi Allah juga dengar bincang-bincang kita di sini, ngomong apa itu. Ya. Alimun, maha mengetahui. Walaupun gelap gulita, Bu. Walaupun gelap gulita. Kalau gelap gulita kan enggak terang ya. Suaranya nih, suara ngomong nih, ada 5 orang suaranya blek sama, kita bisa keliru. Kalau Allah alimun, tadi kan samiun ya, samiun maha mendengar, alimun maha mengetahui. Ini suara siapa, kedengeran dan ketahuan siapa yang ngomong walaupun gelap gulita. Kalau kita bisa saru, kayaknya itu Bu Kadar deh yang ngomong, padahal Bu Karno misalnya gitu kan, karena suaranya sama. Bagi Allah sami'un, juga alimun. Allah mendengar, Allah lagi maha mengetahui. Rame-rame nih, doa, itu kan doa. Terus masing-masing kan, jadi apa suaranya nih? Berbaur. Ya berbaur ya. Kita mau bingung nih suara siapa kan gitu. Allah tahu siapa yang ngomong, minta apa. Kedengeran dan jelas siapa yang ngomong dengan kata-kata itu. Maka oleh karenanya juga kebalikannya. Jangan sekali-kali ngomong yang buruk, walaupun mungkin di tengah-tengah keramaian yang mungkin bisa jadi orang lain bisa nggak denger ya. Tapi Allah maha jelas. Walaupun dalam hati. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu banget gitu kalau bahasa kitanya. Allah jelas banget apa yang kamu omongin walaupun cuman muter-muter di hati doang. Nah, karena seperti itu keadaannya, ya mendingan zikir. Iya kan? Karena seperti keadaannya mendingan zikir, memuji-muji Allah, ngalem-ngalemin Allah. Kan kalau kita ngalemin Allah, mah ya Allah juga senang. Itu beda lagi kalau kita muji-muji diri sendiri, muji-muji orang lain, apalagi sampai mencaci maki orang lain. Nah, itu harus kita hindari jauh-jauh. Karena bagaimanapun nanti kan kembali untung ruginya, pahala dosanya kepada kita sebagai pelaku. Ya, sampai di situ Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.